Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nusalli wa nusallim ala rasulina al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Kita sedang membahas Kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, di mana insyaallah pada hari ini kita ingin membahas hadis yang ketiga, di mana hadis yang ketiga ini diberi judul di kitab ini adalah Arkanul Islam. Yang artinya rukun-rukun Islam. Rukun itu artinya tiang yang menopang bangunan. Di mana hadis ini berbicara tentang rukun-rukunnya Islam, bermakna seperti tiang-tiangnya Islam yang begitu pentingnya dan begitu tergantungnya Islam kepada kelima tiang ini. Kita perhatikan pada hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dari Abu Abdurrahman di sini dimaksudkan adalah Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab. Abdullah anaknya Umar ibnu Khattab, di mana beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu terbangun di atas 5 hal. Islam terbangun di atas 5 hal. Kemudian disebutkan 5 hal tadi, yaitu syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah persaksian syahadat akan tiadanya ilah yang patut diibadahi kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Dan yang kedua, wa iqamus salah, menegakkan salat. Wa itaiz zakah, yang ketiga adalah menunaikan zakat. Wa hajjil bait, yang keempat adalah haji menuju kepada al-bait. Al-bait adalah Ka'bah, Baitullah, rumah Allah. Yang dimaksud rumah Allah tentunya adalah Ka'bah. Wa shaumu Ramadan, dan yang kelima adalah berpuasa di bulan Ramadan. Sehingga kita pun melihat ini 5 rukun-rukun Islam, tiang-tiang Islam. Hadis ini sangat kuat, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, kita perhatikan hadis ini, bahwa hadis ini serupa dengan hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab
saat malaikat Jibril bertanya tentang akhbirni anil Islam, beritakan kepadaku apa itu Islam. Dijawab oleh Rasulullah SAW dengan 5 rukun Islam ini. Nah, hanya saja perbedaannya, hadis Jibril itu menyebutkan puasa Ramadan dulu, yang keempat baru hajjul bait, haji kepada Baitullah, kepada Ka'bah itu nomor 5. Sedangkan di hadis ini yang nomor 4-nya malah hajjul bait. Baru yang kelimanya saumu Ramadan. Apakah ini bermasalah? Tentunya tidak bermasalah, karena urutan itu tidak berpengaruh, sehingga tidak menentukan bahwa ini lebih penting daripada ini. Apalagi saum Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan itu adalah kewajiban yang bersifat umum, sedangkan haji bersifat khusus, hanya orang-orang yang mampu saja. Sehingga pengaruhnya hampir tidak ada. Kemudian kita perhatikan bahwa hadis yang ini menggunakan kata bunia, terbangun. Bunyal Islam, Islam terbangun. Jadi hadis ini kelebihannya menggambarkan bahwa Islam itu seperti sebuah bangunan, di mana bangunan itu antum bayangkan kalau antum menyusun bata tapi tidak dikasih tulang, tidak dikasih tiang, kira-kira bata itu akan roboh atau tidak? Akan bertahan lama atau tidak? Tidak akan bertahan lama, karena dia butuh pegangan, di mana tiang itu memegang bata-bata tadi. Kita lihat ini, tiang yang di pojok itu. Kita lihat ini satu bangunan sebesar ini, ternyata tiangnya tidak kurang dari 6, bisa jadi lebih, ya kan? Nah, ini bata ini bisa setinggi ini ditegakkan. Kenapa? Karena ada pengikat-pengikatnya. Bata ini diikatkan kepada tiang-tiang. Lebih daripada itu, yang di atas ini, bangunan yang di atas ini tidak akan terbangun kalau di bawahnya tidak ada tiang. Nah, seperti itu gambarannya. Sepenting itu rukun Islam, sehingga kita bayangkan kalau salah satu tiang ini ditabrak oleh kendaraan berat, apa misalnya, robohlah tiang ini, maka yakni tembok yang di samping-sampingnya akan ikut roboh. Dan bisa jadi bangunan ini akan roboh bersama-sama karena tiangnya patah. Kan seperti itu. Jadi rukun Islam itu sangat-sangat penting sekali. Tergambar bagaimana seseorang mau mengaku-aku dirinya muslim tapi ternyata tidak bersyahadat. Bagaimana seseorang itu mau mengaku-aku dia seorang muslim tapi ternyata tidak sholat. Bagaimana seseorang itu mau mengaku-aku dirinya seorang muslim tapi tidak, apa yang ketiga, tidak mau bayar zakat. Untuk melihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq memerangi siapa? Orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Sebelum memerangi Musailamah, beliau memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Waktu diingatkan oleh Umar bin Khattab, bukankah mereka telah mengatakan la ilaha illallah?
Tidakkah cukup dengan itu? Kata Abu Bakar, tidak. Aku tidak ingin membedakan antara salat dengan zakat. Di mana kalau orang itu di zaman Rasulullah dia membayar zakatnya kepada Rasulullah, maka di zaman kita pun dia harus membayarnya. Maka diperangilah mereka. Maka mereka pun akhirnya kalah. Jadi kita lihat begitu pentingnya rukun-rukun ini, sehingga dia memiliki sebuah hukum yang sangat kuat sekali. Dia terbayangkan sebagai tiang yang kokoh, yang bangunan Islam itu tidak akan berdiri kalau tidak ada tiang ini. Sehingga yang lain-lain itu penting. Contoh, jihad penting atau tidak? Penting. Tapi jihad itu hukumnya fardu kifayah. Sedangkan 5 ini hukumnya fardu ain. Yani setiap muslim wajib bersyahadat, setiap muslim wajib sholat, setiap muslim wajib bayar zakat kalau dia itu memiliki kemampuan untuk bayar zakat atau memiliki harta yang telah mencapai nisab. Jadi fardu ain. Sedangkan jihad tidak. Jihad itu fardu kifayah. Di saat sejumlah manusia sudah berangkat berjihad dan jumlah itu cukup, maka yang lain tidak lagi berkewajiban untuk berjihad. Hal itu seperti mengurusi jenazah, sholat jenazah, memandikan jenazah, menguburkan jenazah. Itu adalah kewajiban, kewajiban. Tapi hukumnya apa? Fardu kifayah. Kalau sudah ada orang-orang yang mengurusinya, maka yang lain tidak terkena kewajiban itu, kan begitu? Ya, jadi kita mengerti di sini. Oleh karena itu, 5 hal ini disebut dengan rukun-rukun Islam, arkanul Islam. Rukun itu 1, arkan itu jamaknya banyak. Nah, maka Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau menegaskan, beliau katakan, faman ata bihadhil khamsi faqad tamma islamuhu kama annal baita yatimmu bi arkanihi kadzalikal islamu yatimmu bi arkanihi wa hiya khamsun. Seperti halnya bangunan, maka Islam itu tergambar seperti bangunan. Sehingga Al-Imam An-Nawawi mengatakan, barang siapa yang mendatangkan atau melakukan 5 hal ini, maka lengkaplah Islamnya. Bangunan Islamnya sudah lengkap. Seperti halnya rumah disebut bangunannya lengkap di saat telah terpenuhi tiang-tiangnya. Nah, begitu pula Islam. Kalau 5 hal ini sudah dilakukan oleh seorang muslim, lengkaplah Islamnya. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, tapi hadis ini dhaif, namun bukan sebagai dalil, hanya sebagai gambaran, untuk menggambarkan saja apa arti tiang. Maka hadis ini mengatakan, as-salatu imaduddin, faman tarakaha faqad hadamad-din.
Salat itu tiangnya agama. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah menghancurkan agama. Jadi hadis ini meskipun dhaif, karena kita tidak membutuhkan hadis ini sebagai dalil, karena hadis yang kita sedang bahas sudah cukup untuk menjadi dalil. Hadis Umar bin Khattab pun sudah cukup menjadi dalil. Hanya saja kita membutuhkan ini sekedar untuk memahami kata imaduddin, tiang agama. Tergambar pada hadis ini bahwa salat itu adalah tiang agama. Nah, begitu pula yang lain. Dua kalimat syahadat, zakat, puasa, haji sama, adalah tiang-tiang agama. Nah, kita perhatikan surat At-Taubah ayat 109. Surat At-Taubah ayat 109. Ada mushaf tidak? Biar lebih cepat. Ya, syukran. Surat At-Taubah ayat 109. Coba kita perhatikan. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannama wallahu la yahdil qawma zalimin. Nah, Al-Imam Nawawi menyebutkan ayat ini, surat At-Taubah ayat berapa? 109, untuk memahami betapa pentingnya rukun-rukun Islam ini. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallah, apakah orang yang membangun bangunannya di atas pondasi-pondasi ketakwaan terhadap Allah, waridwan, dan dilakukan karena mencari ridhonya Allah, khairun, itu yang lebih baik, man assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannam, atau orang yang membangun bangunannya di atas bibir jurang, di atas bibir jurang yang longsor, yakni melorot, yakni tanahnya itu, maka dia akan terlempar masuk ke dalam api neraka jahannam. Wallahu la yahdil qawma zalimin, dan Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang-orang yang zalim. Nah, kita perhatikan bahwa membangun bangunan itu harus di atas tiang-tiang yang kokoh. Sehingga kalau seseorang membangun tiang tapi tiangnya dibangun di pinggir jurang atau di pinggir pantai, yang terus berdebur-debur di sana air laut,
dor lagi, lama-lama pasirnya akan terkikis, lama-lama roboh bangunan itu, ya atau tidak? Sama. Nah, Islam pun demikian. Islam itu harus dibangun di atas pondasi-pondasi yang kokoh, di atas tiang-tiang yang kokoh. Si tiang itu harus berdiri pada pondasi yang kuat. Seperti itu gambarannya. Sehingga kita lihat Allah menggambarkan di saat orang itu mengabaikan tiang-tiangnya Islam, maka dia adalah orang-orang yang membolimi siapa? Membolimi siapa? Orang kalau tidak sholat, siapa yang sedang dia bolimi? Dirinya sendiri. Orang kalau tidak bersyahadat, dia sedang membolimi siapa? Dirinya sendiri, iya kan? Nah, nanti pada akhirnya karena dia bolim, dia membolimi dirinya sendiri, rontoklah Islam dari dirinya. Berikutnya di saat dia rontok Islamnya, maka dia harus masuk ke dalam api neraka jahanam, ya kan? Sedangkan Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang-orang yang zalim. Tidak akan memberi hidayah kepada orang zalim. Sebentar Ustaz. Apa sih maksudnya hidayah? Nah, di sini hidayah itu ada berapa macam? Apa saja? Hidayatul ilmi wal bayan. Satu laginya hidayatul taufiq wal irsyad. Hidayatul ilmi wal bayan, hidayah yang artinya petunjuk berupa al-ilmi, ilmu, wal bayan, dan kemampuan dalam menjelaskannya. Hidayah yang ini dimiliki juga oleh manusia. Nabi, Rasul, ulama, guru, orang berilmu, orang berpengalaman, itu mampu menjelaskan kepada orang, ya atau tidak? Memberi petunjuk-petunjuk. Nah, kalau ini, maka Rasulullah pun memiliki nama. Salah satu namanya Rasulullah SAW adalah Al-Hadi, pemberi hidayah, pemberi petunjuk. Nah, tapi hidayah yang kedua apa tadi? Hidayatut taufiq wal irsyad. Hidayah berupa at-taufiq. At-taufiq itu artinya ketepatan, kecocokan, wal irsyad, dan pengarahan, bimbingan dan arahan. Nah, kemampuan ini hanya milik Allah. Tidak semua orang memiliki kemampuan ini. Menuntun orang kepada pilihan yang tepat. Salah satu contohnya adalah saat kematian Abu Talib, pamannya Rasulullah SAW yang sangat Rasulullah cintai. Kita lihat kejadiannya. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari menceritakan, pada saat Abu Talib itu pada sakit beliau yang terakhir dalam hidupnya, Rasulullah SAW ada di samping pembaringan beliau dan mentalkinnya. Beliau katakan, ya Hammah, qul la ilaha illallah uhajju laka biha indallah yaumal qiyamah. Wahai paman, katakanlah la ilaha illallah yang aku akan pegangi sebagai hujjah
di hadapan Allah di hari kiamat nanti. Ternyata di samping yang satunya ada Abu Jahal. Abu Jahal mengatakan, la taf'al, abqi ala dini abaik. Jangan kau lakukan. Tetaplah engkau bertahan pada agama nenek moyangmu. Rasulullah tidak bosan mengulang lagi. Ya ammah, qul la ilaha illallah uhajju laka biha indallah yaumal qiyamah. Wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah yang aku akan jadikan hujjah untuk membelamu di hadapan Allah di hari kiamat. Di sebelah sana Abu Jahal mengulang lagi kata-katanya. La taf'al, abqi ala dini abaik. Jangan kau lakukan, bertahanlah engkau pada agama nenek moyangmu. Terus Rasulullah mempengaruhi, Abu Jahal pun mempengaruhi. Maka Abu Talib pun berkata, ana ala dini abai, aku bertahan pada agama nenek moyangku. Kelak lepas nyawanya. Menangislah Rasulullah SAW terseduh-seduh. Kenapa? Ternyata beliau tidak mampu memberi petunjuk kepada paman beliau yang sangat beliau cintai. Maka turunlah ayat mengobati kesedihan Rasulullah SAW. Ayat itu mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Innaka, sesungguhnya engkau, la tahdi, tidak mampu memberi hidayah, man ahbabta, orang yang engkau cintai. Walakinallaha, akan tetapi Allah yahdi, mampu memberi petunjuk mayyasha, siapapun yang Allah kehendaki. Nah, dari sini kita mengerti hidayah apa yang dimaksud oleh ayat ini. Hidayah apa? Taufik wal irsyad. Adapun hidayah yang pertama apa tadi? Hidayatul ilmi wal bayan, hidayah berupa ilmu dan penjelasannya itu Rasulullah mampu, dia terangkan. Beliau terangkan, ya amma, wahai paman, qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah, uhajju laka biha, aku akan jadikan hujjah, yakni ucapan la ilaha illallahmu itu indallah, di hadapan Allah, yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti. Ini ilmu atau bukan? Ilmu, ya kan? Ini petunjuk atau bukan? Petunjuk. Tapi mampukah ini membuat Abu Talib memilih? Mampu? Maka tidak disebut taufik, karena tidak mampu. Seorang guru hanya bisa memotivasi, menganjurkan, ya kan? Menyemangati, ya kan? Tapi urusan orang itu akan memilih tidak memilih, itu urusan Allah. Nah, ketepatan dalam memilih itu disebut dengan at-taufiq. Nah, wal irsyad, al irsyad itu artinya bimbingan, arahan, digiring. Nah, yang mampu melakukan itu siapa? Allah. Bisa dimengerti. Nah, sehingga ayat ini, ayat yang sedang kita bahas, surat apa tadi yang saya pegang? At-Taubah ayat 109. Allah mengatakan apa di akhir ayat ini? Wallahu
la yahdi al-qaumadh dhalimin. Al-qaumadh dhalimin. Dan Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang-orang yang zalim. Nah, ini saya agak dalam sedikit. Antum perhatikan surat Al-Ankabut ayat 69. Surat Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh ingin mendapatkan jalan kami, maka kami akan tunjuki. Allah janji, Allah pastikan. Kalau orang itu berusaha sungguh-sungguh ingin mendapatkan jalan Allah, maka Allah yang akan memberinya petunjuk. Allah janji. Di surat apa tadi? Al-Ankabut ayat 69. Jadi kita bayangkan nih orang yang ada di surat At-Taubah ayat berapa tadi? 109. Ada usahanya atau tidak? Tidak, justru dia itu sembarangan merontokkan tiang-tiangnya Islam. Ya, maka rontoklah Islam bersama dia. Siapa yang harus bertanggung jawab? Dia. Oleh karena itu kita kembali berbicara tentang hadis yang sedang kita bahas ini, bahwa hadis ini menggambarkan bahwa lima ini adalah rukun-rukun Islam. Jangan main-main dengan ini. Kalau seseorang merontokkan salah satunya, rontoklah ajaran Islam dari diri orang itu. Nah, kemudian kita pun diperkuat lagi oleh Al-Imam An-Nawawi dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, juga diriwayatkan oleh Muslim. Hanya nanti ada beda lafaz. Ini yang saya akan bacakan adalah yang dari Al-Bukhari. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu ada 70 sekian cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah. Paling tingginya adalah ucapan la ilaha illallah. Kemudian qala wa adnaha, dan beliau berkata berikutnya, wa adnaha, yang paling rendah dari 70 sekian iman tadi, cabangnya iman tadi, imatatul adza 'anit tariq, memungut sesuatu yang mengganggu orang dari jalanan. Itu iman juga. Nah, di riwayat Muslim, bukan 70 sekian, tapi bid'un wa sittun, 60 sekian. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa berbicara tentang iman sangat banyak cabangnya. Yang paling penting, paling tinggi adalah apa? Mengucapkan la ilaha illallah. Nah, kita sedang membahas di saat seseorang bersyahadat, maka dia mengucapkan apa? La ilaha illallah. Nah, kemudian berikutnya Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Id mengingatkan kita tentang kenapa kok jihad tidak termasuk salah satu dari rukun-rukun Islam. Apa jawabnya? Karena jihad itu hukumnya fardu kifayah, sedangkan rukun-rukun Islam itu semuanya fardu ain.
sehingga kita pun bisa menjawab. Nah, itu jawaban dari Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Eid. Kemudian Al-Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, beliau mengatakan di saat ada pertanyaan, kata beliau, lah kenapa kok apa yang disebutkan di hadis ini berbeda urutannya dengan hadis apa itu? Hadis Umar bin Khattab. Disebutnya hadis apa itu? Hadis Jibril. Hadis Jibril. Kok berbeda? Hadis Jibril itu menyebutkan puasa nomor urut berapa? 4. Haji 5. Sedangkan di hadis ini menyebutkan haji nomor 4, kemudian puasa 5. Nah, kita lihat. Nah, kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, kita lihat di sini ada pengulangan. Umar bin Khattab sudah diriwayatkan hadisnya. Kemudian diriwayatkan lagi hadis ini karena penting untuk kita pahami. Penting untuk kita pahami karena pada hadis ini ditekankan ada kata bunia, ada kata bunia, ya, yang artinya apa bunia? Terbangun Islam itu, sedang menegaskan rukun-rukun Islam, sehingga terulanglah, yakni dua hal yang sama, ya, tapi berbeda. Ada penegasan pada kata bunia. Kemudian berikutnya lagi, di saat kita berbicara tentang yakni rukun-rukun Islam, semuanya penting. Semuanya penting. Haji penting, puasa pun penting. Tapi urutan itu bukan masalah. Kenapa? Karena urutannya terkait dengan kemampuan orang juga, ya kan? Apakah semua orang wajib untuk melakukan haji? Tidak, ya kan? Ternyata yang wajib haji hanya orang-orang yang mampu saja. Tapi apakah puasa itu kalah pentingnya dibandingkan dengan haji? Sehingga haji di hadis ini diurutkan nomor 4. Atau puasa lebih penting daripada haji, sehingga yakni hadis Umar bin Khattab menyebutkan puasa di urutan keempat. Ya. Jadi gimana nih? Ada yang lebih penting? Mana yang lebih penting, puasa atau haji? Nah, jawabannya seperti tiang ini. Bolehkah kita mengatakan bahwa tiang ini lebih penting dari tiang ini? Boleh? Tidak. Kita bilang semuanya penting. Karena kalau salah satu robohlah bangunan. Jadi jangan ada yang dinilai kurang penting daripada yang lain. Jangan. Dia memiliki kepentingan yang sama, sehingga urutan itu tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh. Hanya saja yakni di Indonesia, saat kita mengajarkan anak-anak, kita ternyata mengurutkannya, kita mengurutkannya rukun pertama, rukun kedua, rukun ketiga, rukun keempat, rukun kelima, seolah-olah tidak boleh berubah. Ya nggak apa-apa, yang namanya pelajaran, ya kan, buat memudahkan anak-anak kita belajar. Tapi bukan berarti urutan itu menunjukkan yang satu lebih penting dari yang lain. Nah, jadi dari pembahasan ini kita yakni mendapatkan sesuatu yang luar biasa pentingnya, bahwa hadis ini berbicara tentang rukun-rukun Islam. Kemudian
tadi kita menggariskan satu garisan terkait dengan hidayah. Terkait dengan hidayah. Nah, pada saat kita berbicara tentang hidayah, seseorang di antara kita mungkin akan bertanya, Ustaz, memang orang itu yang sudah ditentukan hidayahnya oleh Allah. Kalau gitu Allah itu pilih kasih dong. Allah itu pilih kasih. Itu kan kesannya seperti itu. Tapi nggak apa-apa. Itu namanya orang bodoh berbicara. Orang bodoh berbicara. Kalau orang yang berilmu akan membuktikannya. Kamu lihat kalau ada orang yang layak dapat hidayah tapi tidak diberi hidayah, ada orang yang tidak layak dapat hidayah tapi dapat hidayah, baru kamu ngomong Allah itu zalim. Ya, ada atau tidak? Orang yang tidak layak dapat hidayah tapi dapat hidayah, orang yang semestinya layak dapat hidayah tidak dapat hidayah, ada atau tidak? Ada atau tidak? Nah, di sini antum harus mengerti bahwa Allah dalam memberi hidayah memilih orang yang layak dan tidak layak. Maka kita pun ingin membuka surat yang tadi saya bacakan. Surat yang tadi saya bacakan, apa tadi? Apa itu? Iya, antum baca surat Al-Qasas ayat 56. Surat Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak mampu memberi hidayah. Artinya hidayah apa? Hidayah taufik dan irsyad kepada siapa? Man ahbabta, orang yang engkau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah mampu memberi hidayah untuk orang yang Allah kehendaki. Kemudian di akhir ayat ini diterangkan wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah lebih mengerti tentang siapa yang layak dapat hidayah. Allah lebih mengerti. Jadi berbicara tentang hidayah at-taufiq dan al-irsyad, itu berbicara tentang kelayakan. Allah yang lebih mengerti tentang orang yang layak. Maka terpahami pada akhir ayat dari surat apa ya tadi? Al-Qasas ayat 56. Apa yang dikatakan di akhir ayat itu? Apa? Wa huwa a'lamu bil muhtadi. Dan dialah yang mengerti tentang siapa yang berhak dapat hidayah. Nah, di antaranya berbicara tentang jujur, di mana Rasulullah SAW mengatakan, alaikum bis-sidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Atas kalian kewajiban untuk jujur, karena jujur itu menunjuki orang kepada kebajikan, dan kebajikan itu menunjuki orang ke dalam surga. Wa iyyakum wal kadhiba
fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Waspadalah kalian dari dusta, karena dusta itu menunjuki orang kepada kejahatan, dan kejahatan itu menunjuki orang ke dalam api neraka. Nah, dari sini saja kita bedakan orang kalau tidak dapat hidayah, antum lihat, pendusta, udah cukup. Orang kalau pendusta tidak dapat hidayah dari Allah, tidak layak dapat hidayah. Yang layak dapat hidayah orang yang jujur. Contoh, sekedar contoh, Rasulullah berdoa kepada Allah. Doanya, Allahumma hdi ahadal umarain. Wahai Allah, beri hidayah kepada salah satu di antara dua Umar. Siapa dua Umar? Umar ibn Khattab dan Amr ibn Hisham. Siapa Amr ibn Hisham? Abu Jahal. Abu Jahal. Jadi Rasulullah berdoa minta kepada Allah supaya diberi hidayah tuh salah satu di antara dua Umar ini. Ternyata Allah memberi hidayah kepada Umar. Kita bertanya, kenapa kok Umar ibn Khattab lebih layak daripada Amr ibn Hisham? Umar ibn Khattab orangnya keras, betul, tapi jujur. Orangnya jujur. Nah, ini sekedar contoh. Sehingga kalau kita berbicara tentang Abu Jahal itu pendusta atau bukan? Pendusta. Sampai Rasulullah menjulukinya Abu Jahal. Satu orang yang berkutat di dalam kebodohan. Karena walaupun tahu bahwa ini benar, tetap ditolak kebenaran itu. Nah, itu satu. Contoh yang lain adalah kesombongan. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam jiwanya ada sebiji debu kesombongan. Jadi kesombongan itu penghalang bagi hidayah. Sehingga kalau orang itu walaupun ilmunya luas, pengalamannya panjang, tapi kok tidak dapat hidayah, nanti bilang, gimana ini, kan semestinya orang ini layak dapat hidayah, tapi ternyata orang itu sombong. Nah, sombong itu penghalang untuk dapat hidayah. Jadi banyak hal-hal yang lain yang kita bisa pegangi, siapa orang yang layak dan siapa orang yang tidak layak. Ya, silakan, barangkali ada pertanyaan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ana ingin bertanya, mungkin keluar dari materi saja. Jika ada seseorang yang mualaf, atau misalkan tetangga atau kerabat kita, apa yang harus kita ajarkan terlebih dahulu tentang keimanan, tentang mengenali Tuhan, hakikat ketuhanan, hakikat kemalaikatan, ataupun yang seharusnya diimani atau dipelajari dulu tentang keislaman, seperti untuk apa itu sholat, apa itu zakat, dan apa itu ibadah haji. Seperti itu. Ya. Rasulullah SAW pernah mengutus siapa? Mu'adz bin Jabal. Nah, itu ungkapannya Rasulullah itu petunjuk penting di saat kita ingin mendakwahi orang untuk masuk Islam. Sehingga
Ya, dikatakan oleh Rasulullah SAW, innaka ya Mu'adz ta'ti qauman ahla kitabin. Sesungguhnya engkau wahai Mu'adz mendatangi suatu kaum yang mereka itu ahlul kitab, di mana di Yaman itu orang Yahudi banyak, orang Nasara banyak. Faltakun awwala ma tad'uuhum ilaihi ay yaqulu la ilaha illallah wa anni rasulullah. Hendaknya hal paling pertama yang engkau ajari mereka adalah mereka mengucapkan la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Ya. Fa inhum qaluha, atau di riwayat yang lain, fa inhum ata'uka fi dzalika. Kalau mereka itu mentaatimu dalam hal ini, artinya mau mengucapkan dua kalimat syahadat tadi, maka yang kedua, alimhum anna alaihim khamsu salawatin fi kulli yaumin wa lailatin. Ajari mereka akan adanya solat 5 waktu sehari semalam. Jadi urutan setelah syahadat solat 5 waktu. Fa inhum ata'uka lidzalika fa'allimhum anna 'alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu 'ala fuqaraihim. Jika mereka mentaatimu dalam hal ini, artinya mau menegakkan 5 salat sehari semalam, maka ajari mereka bahwa mereka itu memiliki kewajiban bersedekah. Kewajiban bersedekah. Sedekah yang wajib namanya apa? Zakat. Tu'khadhu min aghniyaihim, diambil dari orang kaya mereka, wa turaddu ala fuqaraihim, dan dikembalikan kepada orang fakir dari mereka. Nah, jadi yang ketiga itu zakat. Sehingga kita lihat nih urutannya begitu. Pastikan syahadat selesai, baru sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu mereka kuasai dengan baik, sudah taat, sudah bagus, baru masuk kepada apa? Zakat. Seperti itu. Nanti datang waktunya Ramadan. Kalau mereka itu sudah mampu untuk haji dan sudah waktunya untuk melaksanakan haji, maka haji. Jadi rukun Islam itu kita urutkan seperti itu. Ya, silakan, ada lagi. Ya, tidak ada. Tidak ada pertanyaan. Baiklah, kalau tidak ada kita cukupkan ya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.